Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah Al-Fauzia dengan NIM 248620605152. Ingin menjelaskan tentang beberapa bab tentang geografi. Yang pertama ada bab 4, ruang lingkup geografi. Geografi merupakan cabang ilmu dengan ruang lingkup yang cukup luas. Ruang lingkup geografi meliputi semua gejala yang ada pada geosfer, mulai dari yang terjadi di permukaan bumi, ruang angkasa, hingga interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Klasifikasi ruang lingkup geografi. Menurut Ratmupai 1992, ruang lingkup geografi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia di permukaan bumi dengan aspek-aspek keruangan pemukiman penduduk dan kegunaan dari bumi. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan fisiknya sebagai bagian studi perbedaan area. Yang terakhir ada kerangka kerja regional dan analisis wilayah secara spesifik. Gambar di samping adalah gambar yang menunjukkan contoh distribusi dan hubungan manusia dengan aspek keruangan serta interaksi masyarakat dengan lingkungan fisik. Gambar itu menampilkan pemukiman, perkotaan, dan pedesaan yang dikelilingi oleh elemen alam seperti hutan dan pegunungan, dengan atmosfer yang memperlihatkan kondisi cuaca. B. Geografi fisik. Geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Geografi fisik mempelajari tentang alam di bumi, meliputi 1. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Berdasarkan perbedaan suhu vertikal, atmosfer bumi dapat dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu pertama, troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, berada antara permukaan bumi sampai pada ketinggian 8 km pada posisi kutub dan 18-19 km pada daerah ekuator. Kedua, stratosfer merupakan bagian atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer sampai pada ketinggian 50-60 km, atau lebih tepatnya lapisan ini terletak di antara lapisan troposfer dan ionosfer. Ketiga, mesosfer. Mesosfer terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50-70 km. Suhu di lapisan ini akan menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian suhu. Mula-mula naik, tetapi kemudian turun dan mencapai 72 derajat Celcius di ketinggian 75 km. Termosfer berada di atas mesopause dengan ketinggian sekitar 75 km sampai pada ketinggian sekitar 650 km. Pada lapisan ini, gas-gas akan terionisasi. Oleh karenanya, lapisan ini sering juga disebut lapisan ionosfer. Terakhir ada eksosfer atau atmosfer luar. Merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Ketinggian lapisan ini antara 800 km sampai 3.260 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, kandungan gas-gas atmosfer sangat rendah. 2. Litosfer atau lapisan tanah dan batuan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi paling luar yang tebalnya 1.200 km. Menurut ahli geologi, litosfer tersusun atas 2 lapisan, yaitu kerak bumi dan selubung yang tebalnya sekitar 50-100 km. Litosfer dalam bumi tersusun atas berbagai lapisan, yaitu pertama, ada barisfer, inti bumi. Lapisan ini dapat dibedakan menjadi 2 lapisan, yaitu
Pertama, lapisan inti luar memiliki ketebalan mencapai 2.200 km, sangat panas, cair, dan kental, dengan suhunya mencapai 3.000 derajat Celcius. Yang kedua, lapisan inti dalam yang mempunyai ketebalan mencapai 2.500 km. Lapisan ini tersusun atas besi dan nikel, dengan suhunya sekitar 4.800 derajat Celcius. B. Pengantara atau astenosfer, yaitu lapisan yang mempunyai ketebalan sekitar 2.900 km yang berupa material cair dan berpijat dengan suhu mencapai 3.000 derajat Celcius. C. Litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara dengan kedalaman 30-70 km. Lapisan ini terdiri atas unsur oksigen, silisium, dan aluminium, sehingga disebut lapisan sial. 3. Hidrosfer atau air. Dalam lapisan hidrosfer terdapat siklus hidrologi atau daur air. Siklus tersebut merupakan gerakan air ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan dan terakhir mengalir ke laut. Siklus hidrologi dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama adalah siklus pendek, yaitu siklus yang penguapan dan hujan langsung dari laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang dimulai dari penguapan air laut akibat pemanasan matahari menuju atmosfer. Dan yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang. Panas yang disebabkan oleh sinar matahari mengakibatkan penguapan air laut. 4. Biosfer adalah bagian luar bumi yang mendukung kehidupan, meliputi udara, daratan, dan air. Ini merupakan sistem ekologis global yang menghubungkan makhluk hidup dengan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Biosfer telah ada sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. 5. Antroposfer adalah lapisan bumi yang menjadi habitat manusia, terdiri dari aspek alami seperti iklim, tanah, dan air. Aspek manusiawi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Geografi mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan alam dan sesamanya. Adaptasi manusia yang aktif mendukung kelestarian lingkungan, sedangkan adaptasi yang pasif dapat merusaknya. C. Geografi regional. Geografi regional mempelajari wilayah dengan karakteristik fisik dan sosial yang khas. Region dibagi secara alamiah, iklim, geologi, dan budaya. Kawasan pedesaan didominasi bentang alam seperti penduduk bergantung pada bertani dan menangkap ikan, sementara kawasan perkotaan lebih bergantung pada industri dan jasa dengan lingkungan hasil rekayasa. D. Geografi sosial. Geografi sosial mempelajari aktivitas manusia dan interaksinya dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup, ruang lingkup yang mencakup lingkungan ekonomi, budaya, sosial, serta memberikan dampak timbal balik antar manusia dan lingkungan. Kehidupan di atas permukaan bumi. Kehidupan di atas permukaan bumi tidak lepas dari interaksi, baik itu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan, termasuk di dalamnya yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan segala unsur abiotik seperti tanah, batu-batuan, air, udara, dan lain sebagainya. 1. Keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, melebihi Amerika dan Afrika tropis. Indonesia memiliki sekitar 25.000 jenis tumbuhan, lebih dari 10% flora di dunia, dan 35.000 jenis lumut serta ganggang, 40% dari total dunia. Penyebaran flora dan fauna terutama dipengaruhi oleh faktor geografis dan kondisi fisik wilayah. Secara umum, penyebaran flora dan fauna sangat dipengaruhi oleh faktor fisik geografis. Pertama, ada faktor klimatologis.
dibagi menjadi dua faktor. Pertama, faktor suhu. Sesuai dengan penyebaran temperatur di permukaan bumi yang terbagi menjadi tiga, yaitu daerah panas, sedang, dan dingin, yang berdampak terhadap penyebaran flora dan fauna di muka bumi, baik secara horizontal dan ekuator sampai ke kutub, maupun secara vertikal ketinggian tempat. Kedua, faktor curah hujan. Penyebaran curah hujan pada tiap-tiap wilayah yang tidak sama akan menghasilkan penyebaran jenis flora, mulai dari hutan heterogen, hutan homogen, sabana, sampai stepa, bahkan sampai jenis yang primitif, yaitu berupa lumut maupun ganggang. B. Faktor relief. Fenomena permukaan bumi yang tidak rata dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur pada masing-masing tempat yang akhirnya dapat mempengaruhi penyebab jenis flora secara vertikal. Misalnya di daratan rendah mempunyai jenis yang heterogen, semakin ke atas semakin homogen dan sederhana. C. Faktor tanah. Penyebaran flora dipengaruhi oleh tekstur tanah, bukan hanya kesuburannya. Tanah yang subur dan bertekstur gembur lebih mendukung pertumbuhan dibanding tanah bertekstur padat atau halus. D. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pengolahan flora dan fauna melalui pendidikan dan budidaya. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah dan dibedakan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. 1. Daerah Asiatis atau Sunda Flat. Wilayah Asiatis meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali yang dulunya terhubung dengan Asia. Flora didominasi hutan hujan tropis dan hutan musim, sedangkan fauna mencakup harimau, gajah, badak, dan mamalia besar. Perbedaan flora dibatasi oleh garis Wallace dan fauna dibatasi oleh garis Weber. 2. Daerah Austral atau Sahul Plat. Wilayah ini terletak di bagian timur yang dulunya pernah bergabung dengan benua Australia. Akibatnya, jenis flora dan fauna di wilayah ini mempunyai kesamaan dengan flora dan fauna yang ada di Australia, terutama dengan Australia Utara. 3. Daerah Austral atau Asiatis. Peralihan. Wilayah ini terletak di antara garis Wallace dan garis Weber. Wilayah ini dulunya memisahkan antara benua Asia dan Australia. Ciri-ciri fauna Asiatis dan Australis adalah sebagai berikut. Fauna Asiatis. Mamalia besar, banyak jenis kera, ikan air tawar banyak, burung berwarna sedikit. Sedangkan fauna Australis ada mamalia kecil, tidak ada kera, ikan air tawar sedikit, banyak burung berwarna. Zonasi flora di Indonesia. 1. Daerah panas, 650 meter. Tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini adalah jagung, karet, kelapa, padi, dan tebu. 2. Daerah sedang, 650 sampai 1.500 meter. Pertumbuhan yang dapat hidup di daerah ini adalah teh, sayuran, kopi, dan tembakau. 3. Daerah sejuk, 1.500 sampai 2.500 meter. Tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini adalah teh, kina, pinus, dan sayuran. 2. Flora Indonesia bagian tengah. 1. Wilayah barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, hutan tropis dan tanaman kayu keras. 2. Wilayah tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, padang rumput dan kayu jati. 3. Wilayah timur, Papua, hutan hujan tropis. F. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi benda
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang saling memengaruhi manusia sebagai bagian dari lingkungan, bergantung pada kualitasnya untuk kesejahteraan lingkungan, menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tempat untuk membangun limbah fungsi lingkungan bagi manusia. 1. Sumber daya alam, menyediakan materi, energi, ruang, dan keanekaragaman hayati. 2. Tempat pembuangan limbah, tempat untuk membuang bahan sisa yang tidak berguna. Kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh kualitas lingkungan yang bergantung pada perilaku manusia dan memanfaatkan, menjaga sumber daya alam. Bab 6. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sphere yang berarti yang memiliki arti menaungi atau mengelilingi litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Fenomena geosfer merupakan istilah yang tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi, seperti yang sudah dibahas pada bab awal, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, dan lapisan mesosfer. Lapisan termosfer dan lapisan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatomorgana adalah ilusi optik yang disebabkan oleh pembiasaan cahaya matahari melalui lapisan udara dengan kerapatan berbeda. Fenomena ini sering terlihat seperti genangan air di padang pasir atau di jalan beraspal yang panas. 2. Perbedaan musim memengaruhi kehidupan serta langsung maupun tidak langsung. Petani memanfaatkan musim hujan untuk bercocok tanam, sementara nelayan memanfaatkan musim kemarau untuk berlayar dengan memprediksi pasang surut air laut. Ketiga, perubahan unsur cuaca memengaruhi cara berpakaian penduduk di daerah dingin. Mereka cenderung memakai pakaian berbahan tebal untuk menjaga kehangatan, sementara di daerah beriklim tropis, penduduk lebih memilih pakaian berbahan tipis untuk kenyamanan. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Fenomena di lapisan litosfer meliputi gempa, erosi, dan tanah longsor. Gempa dapat disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik seperti di Yogyakarta 2009, Kepulauan Mentawai 2010, dan Maluku 2019. Gempa vulkanik terjadi akibat letusan gunung seperti Gunung Bromo 2016 dan Gunung Merapi 2019. Erosi adalah pengikisan tanah, batu-batuan, atau sedimen oleh angin, air, es, atau gravitasi. Longsor adalah pergerakan massa tanah atau batuan yang jatuh atau bergeser karena pengaruh gravitasi. C. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Contoh dari fenomena pada lapisan hidrosfer adalah sebagai berikut. Pertama, ada distribusi air di bumi. 97% air di bumi berada di lautan, dan hanya 3% berupa air tawar. Sebagian besar membeku di kutub. Kedua, fenomena salju di Papua. Salju yang terdapat di puncak Jayawijaya, Papua, merupakan contoh fenomena hidrosfer di Indonesia. D. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Contoh dari fenomena biosfer
Yang pertama, persebaran flora dan fauna. Flora dan fauna tersebar sesuai dengan kondisi iklim dan ekosistem di berbagai wilayah. Yang kedua, perbedaan pola konsumsi pangan. Penduduk Indonesia bagian barat mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, sementara di bagian timur lebih mengandalkan sagu. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan manusia di permukaan bumi. Contoh fenomena ini. Pertama, keberagaman budaya dan adat. Berbagai budaya dan tradisi memengaruhi cara hidup, keterampilan, dan kebutuhan manusia. Dua, pemanfaatan sumber daya alam. Perbedaan potensi sumber daya alam menciptakan cara pengolahan dan alat yang berbeda sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan, fenomena geosfer mencakup berbagai peristiwa di lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer yang memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Memahami fenomena ini membantu manusia beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Baik, yang terakhir adalah bab 7, jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang berdampak besar pada manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam disebabkan oleh kejadian alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Indonesia rawan bencana karena terletak di pertemuan tiga lempeng besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Bencana ini dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, menimbulkan kerugian materi, korban jiwa, dan penderitaan bagi masyarakat. Karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang termasuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, dan kekeringan, kebakaran hutan. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat dirasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. 1. Banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. B. Faktor yang memengaruhi banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, di antaranya dengan membuang sampah sembarangan, tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir, sehingga air akan menggenang tanah yang sudah tidak mampu menyerap dan menampung air. C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, melakukan kerja bakti rutin. 3. Menggalakkan kembali sistem reboisasi. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. D. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Untuk meminimalkan bahaya banjir yang sudah datang, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: pertama, tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri. 2. Mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. 3. Hindari melalui kawasan banjir. 4. Jangan bermain di area banjir. 5. Jangan menyentuh kabel atau tiang listrik. 6. Senantiasa berdoa. 2. Tsunami.
Pengertian tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. B. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami. 1. Memantau informasi dari BMKG. 2. Tetap bersama anggota keluarga. 3. Menyiapkan barang berharga di wadah kedap air. C. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang. Pertama, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, tetap bersama keluarga. Ketiga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan. Yang keempat, berdoa untuk mengatasi kepanikan. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor, serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Dampak pencemaran udara. Dampak bagi manusia. Polutan atau zat yang mengandung pencemaran itu akan masuk melalui sistem pernapasan di paru-paru. Polutan dapat diserap oleh peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak bagi tumbuhan. Menghambat proses fotosintesis, menyebabkan daun layu, klorosis, menguning, nekrosis, matinya jaringan dan bintik alam. Merusak struktur tanah akibat polutan yang mengendap. 4. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba, menciptakan gelombang seismik. Indonesia rentan mengalami gempa karena berada di jalur cincin api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng utama dunia, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. A. Proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Pertama, ada gempa tektonik. Disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi pada zona patahan, menghasilkan gelombang kejut yang merambat ke segala arah. Gempa ini memiliki kekuatan besar dan saling menyebabkan kerusakan parah. Yang kedua, gempa vulkanik. Terjadi akibat aktivitas vulkanisme seperti letusan gunung berapi, biasanya terjadi di sekitar wilayah gunung berapi aktif. Dampaknya lokal tetapi dapat menyebabkan longsor dan aliran lahar. Yang ketiga ada gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa bumi runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi gempa. Yang pertama, membuat bangunan dengan tahan gempa. Yang kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. 3. Mencegah jatuhnya barang-barang berat. Yang keempat, mengikuti pelatihan gempa. Dan yang kelima, sediakan perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Jadi, bencana alam baik yang disebabkan oleh aktivitas geologi, meteorologi, maupun ekstraterestrial memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kesiapsiagaan, mitigasi, dan tindakan pencegahan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan melalui kesadaran masyarakat dan kerjasama. Kerugian akibat bencana alam dapat dikurangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.